Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Deviana SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dari tahapan rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Saya akan melakukan percakapan bersama dengan Ibu Ana Sulastri. Selamat pagi Ibu Ana. Pagi. Ya, silakan Ibu Ana memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ana Sulastri. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Saya mengajar di kelas 75, 76, 77 dan 78 di SMP 8 Palangkaraya. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk hadir pada tahap praobservasi ini Bu ya. Bu Ana, perlu saya sampaikan bahwa kita ketemu hari ini nih di tahap praobservasi sebelum nantinya saya akan melakukan observasi proses belajar mengajar di kelas Ibu, dan berikutnya kita akan melakukan percakapan lagi nih Bu ya di tahap pasca observasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik dengan pendekatan berpikir coaching. Nah, saya mohon izin kegiatan ini akan kami rekam Ibu sebagai bagian dari aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak. Jadi Ibu, tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek kegiatan yang akan Ibu kembangkan nanti ya pada kegiatan observasi proses belajar mengajar di kelas. Ya, baik Bu Ana. Terkait hasil percakapan kita ini nantinya, kira-kira apa harapan dari Ibu Ana nih? Oke, baik. Harapan saya adalah saya memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri, tapi dengan bantuan Ibu sendiri ya, Ibu Deviana. Iya. Sehingga saya nanti tahu apa hal-hal yang baik dalam kompetensi saya sebagai guru, dan apa hal yang perlu diperbaiki nanti dalam proses saya belajar mengajar di kelas nanti, untuk pengembangan diri saya ke depannya. Nah, seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Harapan Ibu sangat luar biasa seperti itu. Jadi Bu Ana, ada beberapa hal ya yang ingin saya ajukan untuk mengetahui apa saja aspek-aspek kegiatan yang akan Ibu kembangkan pada PBM nanti ya Bu ya. Nah, jadi yang pertama ini Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nih pada pembelajaran di kelas nantinya? Ada beberapa tujuan pembelajaran, terutama dalam materi tentang teks deskripsi nanti. Di sini ada beberapa tadi. Yang pertama itu adalah dengan membaca teks keindahan pantai, misalkan di situ peserta didik dapat menentukan kalimat. Nah, yang kedua, dengan melalui diskusi peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi itu dengan benar, terutama isinya. Nah, yang ketiga, tujuannya diharapkan dalam berdiskusi nanti peserta didik juga dapat menunjukkan ciri itu berdasarkan tujuan komunikasi. Nah, ada berikutnya lagi masih melalui berdiskusi juga, peserta didik dapat menyimpulkan ciri dari teks deskripsi tersebut. Nah, seperti itu tujuan yang ingin diberikan kepada siswa. Oke, itu yang ingin dicapai ya Bu ya? Dicapai maksudnya. Jadi ada sekitar 4 ya Bu ya, tujuan pembelajaran 4, yang ingin dicapai. Iya.
Berarti materinya tadi tentang teks deskriptif ya Bu ya? Deskripsi. Oke. Kemudian Ibu Ana, dari tujuan pembelajaran tadi nih Bu ya, apa area pengembangan yang menjadi fokus pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke. Area pengembangan pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan Ya. siswa maksudnya. Mm-mm. Kemudian karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan gotong royong yang dimunculkan pada kegiatan diskusi kelompok itu yang perlu difokuskan. Nah, berikutnya adalah kemudian pada PSE ya, Ya. saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa itu melalui penerapan ice breaking pada kegiatan pendahuluan dan dengan refleksi akhir pembelajaran. Di situ area yang difokuskan. Iya. Baik Ibu, kalau bisa saya ulangin nih Bu ya. Iya. Berarti area pengembangan Ibu ada pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa. Iya, Kemudian memuat juga ada karakter profil pelajar Pancasila. Iya. Berarti nanti ada diskusi ya Bu ya? Iya, pasti. Oke, karena gotong royong tadi ya. Iya. Oke, luar biasa. Berarti untuk PSE-nya nanti ada ice breaking ya Bu? Iya, ada. Biar menambah semangat anak-anak dalam Iya. belajar seperti itu. Iya, ini di pendahuluan ya Bu ya? Iya, nanti? pastinya di pendahuluan. Oke, jadi kalau ice breaking bisa untuk menambah motivasi belajar biasanya ya Bu? Iya, pasti. Iya, baik. Terima kasih Bu Ana. Untuk pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Iya. Dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan tadi, apa strategi yang telah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok Ibu? Untuk strateginya ya, saya telah mempersiapkan strategi yaitu berupa RPP, diferensiasi, terintegrasi, dan budaya positif. Nah, saya juga telah mempersiapkan beberapa alat peraga untuk media pembelajaran seperti printout-nya, gambar atau materi, terus video pembelajaran agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, untuk model pembelajaran saya gunakan problem based learning. Oke. PBL ya biasanya disebut seperti itu. Baik Ibu Ana. Berarti itu tadi strategi yang Ibu persiapkan ya? Iya. Ya, baik. Kalau untuk ini persiapan RPP tadi sudah berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Terintegrasi dengan PSE yaitu Iya. pembelajaran sosial emosional. Mungkin nanti karena saya ini baru ya Bu ya, mungkin nanti ada tambahan biar saya lebih Iya. memantapkan lagi ke depannya. Iya, baik. Ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki yang saya gunakan ini. Seperti itu. Iya. Berarti untuk alat peraga ini nanti ada yang berupa printout, ada yang berupa video ya Bu ya? Iya, benar. Oke, berarti dalam RPP berdiferensiasi ini Ibu sudah memuat tahapan-tahapan diferensiasi proses, konten, dan produk seperti itu ya? Iya, sudah mulai. Bagaimana dengan pemetaan Ibu? Pemetaan kebutuhan belajar murid? Dilakukan, sudah saya lakukan pemetaan yang terhadap anak-anak itu. Iya. Sudah. Untuk mengetahui Iya, kebutuhan untuk belajar ya? Iya. Iya. Yang mana yang auditori, yang mana visual, mana yang kinestetik seperti Iya, itu ya Bu iya, ya? Iya, sudah. Iya, baik. Iya. Baik Ibu Ana. Untuk lebih memperjelas waktu pembelajaran nanti di kelas, itu di jam berapa dan di kelas berapa Ibu?
Pada hari apa seperti itu? Hari Selasa jam 9 itu di kelas 77. Hari Selasa di kelas 77 77. Iya. Oke. pukul 9. Pukul 9 sampai 11.15. 11.15. Baik. Iya. Iya. Kalau begitu Ibu Ana, besok saya izin masuk kelas ya Ibu ya. Iya, boleh. Untuk melaksanakan observasi dan juga membuat catatan selama observasi pembelajaran di kelas Ibu ya. Iya. Jadi catatan ini nantinya akan kita gunakan Ibu ya sebagai bahan refleksi kita dan umpan balik pada tahap pasca observasi nantinya. Iya. Baik Ibu Ana, kita sampai di akhir percakapan ini ya. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu Ana setelah kita melakukan percakapan pada tahap pra-observasi ini? Kalau ditanya perasaan pasti senang lah dan lega. Iya. Saya juga antusias untuk melaksanakan pembelajaran besok di mana Ibu Devi bisa hadir, Iya. ya, untuk mengamati saya mengajar dan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Iya. Nah, semoga besok tidak ada kendala ya Bu Devi. Iya. Dan saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mohon bimbingannya juga seperti itu. Iya, siap Ibu. Luar biasa Ibu Ana. Terima kasih ya Bu ya sudah Iya, bersedia sama-sama. hadir pada tahap pra-observasi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan dampak positif untuk perbaikan dan Iya. pengembangan diri ke depannya. Iya, semoga. Bu Ana, saya akhiri percakapan kali ini. Semoga besok tidak ada halangan. Jadi kita ketemu lagi ya Bu ya Iya. di kelas pada tahap observasi. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi Bu Ana. Iya, pagi. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali bersama saya Deviana SPD. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai rangkaian dari tahap supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Saya akan kembali melakukan percakapan bersama dengan Ibu Ana Sulastri. Beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 7. Kali ini saya akan didampingi oleh Bapak Lewi Yunatan SPD. Beliau adalah pengajar praktik dari program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Selamat siang Pak Lewi. Selamat siang Bu Devi. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya, sama-sama. Iya. Baik, selamat siang Ibu Ana. Selamat siang juga Bu Devi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Ibu Ana, kita ketemu lagi hari ini pada tahap pasca observasi setelah kemarin kita melakukan percakapan pra-observasi dan observasi proses belajar mengajar di kelas ya Bu ya. Iya.
Nah, jadi kegiatan ini kembali akan kita rekam sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak. Ibu Ana, pada tahap pasca observasi ini kita mau melakukan sedikit refleksi nih Bu ya, terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin di kelas 77 pada mapel Bahasa Indonesia. Dari percakapan ini kita akan menggali apa saja tantangan ya, apa yang Ibu alami selama proses belajar mengajar di kelas, kemudian apa harapan Ibu ke depannya berupa refleksi diri sebagai bentuk pengembangan diri ya Bu ya, dan perbaikan diri ke depannya. Jadi Ibu Ana, pada observasi kemarin saya sudah mencatat ada beberapa data observasi pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu dari aspek keaktifan murid selama pembelajaran, di mana sudah cukup baik ya Bu Ana ya. Kemudian tujuan pembelajaran telah disampaikan dengan jelas kepada murid. Kemudian dari aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif itu juga sudah tampak dilaksanakan dalam PBM ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik dan diskusi kelompok untuk pengembangan karakter kolaboratif murid ya, juga sudah berjalan dengan cukup baik. Baik Bu Ana, saya ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan refleksi diri aja nih ya Bu Ana. Bagaimana perasaan Ibu Ana setelah melaksanakan PBM pada tahap observasi kemarin? Kalau ditanya perasaan, ya pasti bahagialah, senang melakukan itu, dan pastinya antusias juga saya mulai pelajaran itu sudah, karena ini termasuk baru juga buat saya, tapi saya kira sudah tanpa kita sadari sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Tapi dalam istilah kata baru lagi yang ini. Hal baru. Nah ya, kemarin ketika melaksanakan PBM itu membuat saya senang. Kenapa? Tertata. Apalagi hari ini saya ketemu lagi dengan Bu Devi, membicarakan refleksi dan umpan balik lagi. Nah, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus kita benahi lagi dalam pembelajaran itu pasti ya. Saya merasa karena pembelajaran dari hari ke hari itu pasti ada perubahan-perubahan. Nah, saya sebagai manusiawi, saya merasa saya sudah maksimal melaksanakan pembelajaran ini. Nah, karena tapi saya butuh juga seseorang atau teman rekan kerja untuk menilai saya. Pasti ada kekurangan, pastilah itu pasti ada kekurangan. Makanya perlu ada teman lagi yang untuk memberi saran bagaimana lebih baik lagi dalam pembelajaran itu. Jadi Ibu merasa senang, kemudian Ibu walaupun senang tapi Ibu merasa khawatirnya ada yang kurang itu ya. Jadi Ibu memerlukan ada teman berbagi. Iya, benar. Apakah pelaksanaan proses belajar mengajar kemarin itu sudah berjalan sesuai strategi atau persiapan di awal nih Bu ya? Apakah ada bagian pembelajaran yang menjadi fokus pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu ingin dipertahankan atau ada hal yang ingin dikembangkan lagi seperti itu? Dalam pertemuan kemarin ya Bu Devi ya. Menurut saya sudah sesuai apa yang saya rencanakan, sesuai langkah-langkahnya sudah
sesuai apa yang sudah saya ingin sampaikan kepada anak-anak. Tapi apa namanya, ada beberapa hal yang saya rasa kurang, apalagi ketika tujuan pembelajaran saya itu ada beberapa kemarin ya, ada 4 kalau tidak salah itu. Nah, saya rasa tidak semaksimal mungkin. Kenapa saya mengatakan tidak semaksimal mungkin itu, ketika masih ada beberapa persen anak yang masih, kalau dilihat dari nilainya ya, masih ada yang belum memahami seperti itu. Nah, dari 4 tujuan itu ya, kemarin tuh ada beberapa saya rasa. Nah, bagaimana saya memberikan apa namanya, dorongan anak-anak itu agar belajar lebih efektif itu, rasanya ada sedikit gimana seperti itu, karena berhubungan dengan waktu juga. Waktu ya. Iya. Tidak dipungkiri ya, dari anak, kebetulan saya ngajar di kelas 7 kan, anak-anak dari SD masuk ke SMP. Ya. Perubahan itu pasti berbeda antara cara, mungkin ya, cara pengajaran di SD kan selalu diarahkan, misalkan anak ini seperti itu, sedangkan kita di SMP kan maunya mereka sudah berubah. Nah, pola pikir ini masih banyak bertahan di anak-anak itu. Nah, itu yang kesulitan. Konsentrasi mereka dalam kelas, mereka masih bisa lari-lari seperti itu. Kita menginginkan apa namanya, rame, bukan berarti rame lari-larinya, tapi ramenya tanya jawab bebas seperti itu tentang pembelajaran. Nah, yang ditanya tadi untuk mempertahankan apa tadi? Apa yang ingin dipertahankan dari bagian fokus pembelajaran kemarin? Apakah ada? Untuk bagian pembelajaran yang ingin saya pertahankan tentunya ada ya, dan akan saya kembangkan. Maksudnya ini akan saya kembangkan untuk kedepannya. Nah, seperti apa yang mempertahankan cara mereka berkolaborasi, cara belajar mereka seperti itu, mungkin akan saya kembangkan lagi seperti itu. Kemarin Ibu sudah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Iya. Apakah itu akan menjadi fokus pengembangan bagi Ibu ke depannya? Pertama berdiskusi itu ya terlihat, karena sudah dari awal kita pemetaan masing-masing anak itu kan pasti berbeda cara pola pikir mereka. Nah, melalui diskusi ini mereka bisa berkolaborasi tadi, bisa mandiri. Nah, di situ saya akan kembangkan lagi, walaupun masih banyak kendala yang saya temui dengan anak-anak. Tadi Ibu mengatakan dari 4 tujuan pembelajaran tadi itu belum tercapai secara maksimal ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu nih, apa penyebab sehingga tujuan pembelajaran itu belum tercapai gitu ya Bu? Dalam waktu itu 1 kali pertemuan 3 kali 40 menit ya Bu ya? Nah, menurut Ibu apa nih penyebabnya? Yang saya lihat sementara ini banyak kendala yang baik itu dari siswa dan tidak kalah pentingnya juga dari gurunya. Kalau dari gurunya itu pastinya memanage waktu, itu pasti. Waktu ya? Ya, waktu. Walaupun kita tahu di SMP kita ini 3 kali 40 menit ya. Nah, cukup lama bagi anak-anak, kadang membosankan bagi anak-anak. Nah, saya sebagai guru kelemahannya kadang saya terfokus dengan anak, ada sebagian anak yang saya anggap kurang mampu. Nah, disitulah kekurangan saya fokusnya di sini, sehingga yang kelompok yang satunya akhirnya buyar gitu. Itu dari saya dulu ya.
Nah, kalau dari anak-anak itu faktor dari luar maupun dari dalam dari siswa tersebut. Nah, sebelum masuk itu saya selalu menanyakan apakah sudah sarapan, apakah bangun pagi langsung melakukan apa. Itu selalu saya lakukan di dalam kelas. Nah, ada yang menjawab, "Bu, saya tidak sempat, saya tidak dibangunkan ibu saya." Nah, itu adalah salah satu, menurut saya ya, salah satu mengurangi konsentrasi anak dalam belajar. Nah, kalau dari dari luar, kebetulan kan di kelas kami di sini berdekatan dengan masyarakat, Bersebelahan gitu ya? bersebelahan bahkan paling berapa meter di situ. Nah, ada yang mempunyai apa namanya peliharaannya. Oh, ternak itu Iya, ya, Bu ya? ternak burung. Oh, Iya, kalau yang lain sih nggak ada. Yang ada masalah tuh biasanya memecahkan, membuyarkan masalah mereka, padahal sepele aja, tinggal dilihat sudah sebenarnya. Tapi anak-anak ini melihat sesuatu, daun terbang aja jadi masalah bagi mereka. Apalagi ada burung, ada orang, ada suara. Itu yang memecahkan konsentrasi mereka. Nah, menurut saya kalau itu sudah membutuhkan waktu, saya pernah melihat, saya coba, memang saya diam, saya lihat mereka, ada bapak-bapak di belakang kasih makannya di atas genting atap ruang kelas atap itu ya? jendela, bukan di jendela. Oh. Dia tuh selalu ngasih, apalagi kebetulan saya ngajar di 77 tuh dekat sekali di situ. Dia langsung lempar makanan, anak-anak tuh hampir 100%, 32 orang itu langsung seret refleks lihat itu, langsung ngobrol. Yang tadi ngobrol berdiskusi pembelajaran, akhirnya berubah tema. Saya diamkan dulu, saya lihat, memang saya coba itu waktu pembelajaran sebelumnya. Tapi waktu sudah menggunakan ini, saya usahakan tekankan mereka harus belajar itu harus konsentrasi terjaga, boleh berbicara, ibaratnya tidak sih saya harus seperti ini, tidak, tapi membuat suasana itu biar mendorong mereka lah, biar Berarti difokuskan kembali. ya. Tapi nah, dibicarakan waktu tadi ya. Kan di sini di ini ice breaking lah, apalah nama istilah baru bukan baru ya, memang Ini sudah lama, sudah memang, lama. Tapi nama kayak kita dulu tuh apa sih namanya, hari-hari itu bukan ice breaking, karena saya bahasa Indonesia tuh penyegaran saja saya Oh, buat. penyegaran Iya, ya. penyegaran. Iya, bisa. Iya, penyegaran tuh paling tidak saya mengambil waktu itu 5 menit. Tapi kalau keseringan juga habis waktu di bagian itu. Nah, itulah salah satu hilangnya kefokusan mereka itu, ada faktor dari dalam diri, dari gurunya juga saya rasa ada, dari luar pun ada. Nah, seperti itu menurut saya. Iya. Luar biasa, Ibu sudah menggali kendala-kendala yang Ibu alami di kelas ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Ibu tadi terkait dengan hilangnya fokus atau konsentrasi siswa, Ibu berarti memfokuskan mereka kembali ke pembelajaran. Iya. Itu mungkin dengan gestur atau Iya. kalimat seperti itu, Bu, atau bagaimana? Ya, pastinya saya selalu mengingatkan kembali. Gestur, segala semua tanpa kita disadari ya, segala gestur, cara, tindakan apa yang itu semua dilakukan, saya rasa agar anak-anak ini bisa fokus kembali. Iya. Menurut saya kalau salah
berarti tidak benar ya. Iya. Seperti itu. Menurut saya ice breakingnya itu tidak perlu banyak-banyak sebenarnya kalau kita pembelajaran menyenangkan seperti itu. Tapi ya itu tadi salah satunya dari luar itu juga pendukung besar ketidakfokusan anak-anak itu. Nah seperti itu menurut Iya. saya. Memang Bu ya, kalau untuk pembelajaran gini memang faktor-faktor dari dalam maupun dari luar itu mungkin sangat berpengaruh. Iya. Itu tanpa kita setting pasti ada gangguan seperti itu. Iya. Dari tantangan yang Ibu alami tadi, apakah ada hal-hal yang Ibu bisa lakukan sendiri nih untuk mengatasinya? Kalau tadi Ibu menyebutkan dengan mengajak siswa kembali untuk Iya. fokus pada pembelajaran, kemudian melakukan penyegaran sedikit, itu Iya, ya. iya. Apakah itu saja atau ada hal yang lain yang bisa Ibu lakukan? Karena berdasarkan pemetaan anak-anak itu ya, berdasarkan kemampuan anak masing-masing, saya tanya dulu mereka. Yang lebih enak dalam pembelajaran itu menggunakan apa? Saya harus menyepakati dulu. Saya tidak mau juga memaksakan karena saya sudah membuat video, ibaratnya harus saya paksakan mereka lihat video. Nah, tidak, saya tanyakan. Kan anak-anak di tempat kita ini ada yang berkebutuhan khusus, yang terlalu ini tidak juga dikatakan masih konsentrasinya itu cepat buyar itu loh. Kalau dikatakan berkebutuhan khusus saya rasa tidak juga ya, karena ada Kesulitan konsentrasi itu ya? kayaknya cuma kesulitan konsentrasi, mungkin akibat lapar tadi, apalagi pelajaran saya itu kan yang kritis, yang meronta-ronta sudah perut mereka. Nah itu membuat saya harus disepakati dengan mereka itu menggunakan apa. Seperti itu. Apalagi misalkan kayak kemarin itu kan tentang teks deskripsi. Iya. Karena kebetulan di sekolahan kita ini masih diperbolehkan menggunakan HP. Saya bebaskan saja ketika jam pelajaran saya boleh. Bahkan kadang saya kalian harus punya kuota. Karena kita nanti kalian pilih cerita seperti ini atau cuma menonton apa yang saya tampilkan. Tidak tergantung apa yang saya lakukan, kalian harus lakukan. Nah seperti itu, jadi saya berusaha mengajak apa keinginan mereka. Seperti itu. Iya. Berarti ada pentingnya perlu ini ya Bu ya, kita buat kesepakatan kelas. Kalau kemarin saya lihat di kelas memang sudah ada kesepakatan kelas, tapi mungkin untuk poin yang itu mungkin belum dibuat gitu ya. Iya, belum itu. Oke. Kesepakatan kemarin itu hanya kena baru kan saya, mungkin dari Ibu juga pernah mengatakan seperti itu. Saya itu terfokus dengan anak-anak. Kalau melakukan sesuatu, cuma ada tindakan di dalam proses, bukan di dalam pembelajaran, tapi di dalam tindakan ketika melakukan sesuatu, apa akibatnya, seperti itu aja. Oh, tidak dikaitkan dengan pembelajaran langsung ya? Belum. Mungkin itu ya akan saya perhatikan lagi bagian itu. Baik. Ya, luar biasa Ibu Ana ya. Ibu sudah menggali tadi kendalanya, kemudian ada solusi sendiri yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Iya. Apa harapan Ibu ke depannya atau refleksi diri, apa yang ingin Ibu dapatkan mulai dari tahap pra-observasi sampai dengan observasi kemarin, Bu?
tentang refleksi diri dari pengalaman kemarin. Saya tentu merasa optimis ya Bu Devi ya, Iya. dan antusias untuk lebih mempelajari lagi teknik-teknik pembelajaran, apalagi yang seperti yang saya bilang tadi, yang apa namanya, janji apa tadi? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, berarti memang harus ada kerjasama antara guru dengan murid kayaknya ya. Iya. Karena terbiasa sebelum-sebelumnya kita memaksakan keinginan kita sendiri. Nah, melalui refleksi diri ini mungkin saya bisa membenahi lagi yang kurang seperti itu. Dalam apa namanya, teknik-teknik tadi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid seperti pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi itu, Iya. pembelajaran secara emosional dan budaya positif ya. Apa namanya, untuk kemudian saya mengimplementasikan lagi di kelas seperti itu. Dan target saya semoga kedepannya bisa berkolaborasi lagi dengan ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, sehingga apa menjadi kebutuhan siswa akan menjadi fokus pengembangannya. Ya, sehingga apa namanya, nanti secara berkelanjutan, tidak langsung berhenti di sini saja. Iya, luar biasa Bu. Iya, berarti komitmen apa nih yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Atau apakah ada orang lain kira-kira nih yang bisa bantu Ibu nih untuk melaksanakan komitmen ini? Komitmen saya ke depannya adalah ingin melanjutkan dan mempelajari serta menerapkan ya. Nah, karena ini kan mau naikkan kelas kan. Iya. Nah, di sini nanti mungkin ada kerjasama, karena saya ini kan masih guru baru ibaratnya, lebih ada yang senior lagi, mungkin saya berkolaborasi. Contohnya sudah kami lakukan terutama di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya saya menghandle di kelas 7. Ibu Elsie ada di kelas 8, Bu Ruslina ada di kelas 9. Karena ini nanti kita kan tahun depan kan ada apa namanya, kurikulum merdeka itu kan. Nah, karena kita sama-sama belajar, akhirnya yang kami sebagai penghandle ini tadi berkolaborasi, terutama saya yang masih banyak pengalaman saya yang kurang, mungkin dari mereka atau beliau ini nanti membantu sambil belajar juga kami seperti itu. Bahkan nanti kalau bisa Ibu Devi juga bisa membantu kami. Iya, dengan senang hati Iya. tentunya. Iya. Seperti itu. Berarti Ibu berkomitmen untuk terus berkolaborasi Bu ya, baik Iya. dengan rekan sejawat Iya. maupun guru-guru mapel bahasa Indonesia ya, seperti itu. Saya kira antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris mungkin Iya, ada hampir sama. sejalan aja ya. Satu rumpun aja Iya, lah, Bu, ya. serumpun. Iya. Baik Bu Ana, kapan kira-kira waktu pelaksanaan dari komitmen Ibu tadi? Yang pastinya secepatnya. Kalau ditunda-tunda lagi mungkin semangatnya itu mungkin kendor. Iya, Ya, betul. jadi harus secepatnya ke depan, anggaplah tahun depan, padahal bulan berikutnya ya Iya. bisa dilaksanakan lagi. Dan apa namanya, akan belajar lagi menyusun RPP. Terus terang saja, saya menyusun RPP ini saya lihat dari YouTube atau seperti apa contoh-contoh punya mereka. Tidak murni saya sendiri yang ya saya mengadopsi dari luar juga. Berarti Ibu menggunakan teknik ATM ya Bu ya? Iya. Oke. Baik.
Bagaimana perasaan Ibu sekarang nih setelah disupervisi ini ya dengan pendekatan coaching ini, Bu? Pastinya saya selalu merasa senang karena ada solusinya. Banyak masalah yang saya hadapi bisa tersusun. Masalah yang sebenarnya sepele saya anggap besar karena adanya seperti ini. Mungkin ada apa namanya teman lagi? sharing. Iya, teman sharing bisa memecahkan masalah ini. Ya, seperti itu. Dan juga merasa senang adanya kemitraan dan kolaborasi terjalin antara saya dengan Ibu sebagai supervisor. Iya, dengan adanya keterbukaan dan sifatnya tidak menggurui ya, tapi saling saling sharing iya, saja. saling sharing, memberi masukan, seperti itu. Baik, luar biasa refleksinya Ibu Ana ya. Saya senang nih pada percakapan ini Ibu dapat menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu ya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang Ibu alami terkait pembelajaran di kelas ya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya ya Bu Ana bagi pengembangan diri Ibu dan pengembangan diri saya juga tentunya. Terutama untuk keberpihakan kita kepada murid ya. Baik Bu Ana, saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan nih bagi Ibu ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya Ibu Ana. Saya mau dengar lagi nih gimana refleksi Ibu Ana terkait pelaksanaan komitmen yang telah Ibu sampaikan tadi ke depannya gitu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ana dan selamat siang. Iya, terima kasih juga. berseri